Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek machine learning kami, yaitu mengenai rancangan metodologi yang akan kami gunakan nantinya. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zuhira Amalia, dengan 3 digit NIM terakhir 018. Lalu ada teman saya Umar Fakih dengan 3 digit terakhir 003 dan ada teman saya satu lagi Feren Darmawan dengan 3 digit terakhir 057. Mungkin langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Next. Nah, pada langkah pertama ini yaitu ada business understanding. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami masalah bisnis yang ada, lalu merancang solusi analitik berdasarkan data. Nah, di sini masalah yang ingin kita selesaikan adalah bagaimana cara memprediksi harga tiket pesawat berdasarkan informasi penerbangan. Tujuan utamanya adalah membuat model yang bisa memperkirakan harga tiket pesawat. Manfaatnya yaitu ada beberapa, ada untuk membantu konsumen dalam memilih waktu pemesanan yang tepat, lalu membantu agen perjalanan maupun maskapai dalam strategi penetapan harga, dan untuk meningkatkan efisiensi proses pemesanan secara keseluruhan. Nah, untuk sumber daya yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset dari Kaggle dan perangkat komputasi yang nantinya mungkin kami akan menggunakan Google Colab dan algoritma machine learning sebagai metode analisisnya. Next. Dan pada tahap kedua yaitu data understanding. Di sini kita mencoba untuk memahami informasi dalam data serta kualitasnya supaya nantinya dalam proses pemodelan berjalan dengan baik. Nah, dataset yang digunakan yaitu berasal dari Kaggle, tepatnya dari proyek Flight Prediction. Dataset ini berisi sekitar 300.000 baris data. Nah, jumlah fitur yang ada di dataset ini ada 11 fitur dan target atau output yang ingin diprediksi adalah harga tiket pesawat. Nah, dengan memahami sumber data, jumlah data dan fitur yang ada, nantinya kita bisa menilai apakah dataset ini sudah cukup representatif untuk membangun model prediksi seperti itu. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih Nina. Izin melanjutkan, Bu. Jadi untuk tahap selanjutnya yakni data preparation. Nah, pada tahap ini memakan waktu paling banyak dari tahap-tahap yang lain karena harus menyiapkan data agar bisa digunakan untuk kita melakukan modeling. Untuk selanjutnya, nah, kemudian untuk langkah-langkah pada tahap data preparation antara lain, yang pertama handling missing, yakni menghapus atau mengisi nilai kosong. Kemudian feature encoding, yakni mengubah data kategorikal menjadi numerik, yang mana pada tahap ini yaitu label encoding atau one hot. Kemudian date time processing, yakni mengekstraksi jam atau menit dari date time dan arrival time. Kemudian duration processing, yakni mengkonversi lama perjalanan menjadi angka dalam menit atau jam. Kemudian langkah selanjutnya, yakni normalisasi atau standarisasi, yakni skala fitur numerik agar sebanding. Kemudian dilanjutkan dengan feature extraction, ada beberapa, yakni yang pertama dari route, jumlah segmen atau transit, kemudian dari depth time, kategori waktu, pagi, siang, atau malam, kemudian dari duration, total menit perjalanan, kemudian dari additional info, yakni kelas layanan, ekonomi, atau bisnis. Kemudian data splitting, memisahkan data menjadi yang pertama training set, yakni untuk presentasenya 80%, kemudian validation set 10%, dan testing set 10%. Untuk selanjutnya, yakni tahap modeling. Pada tahap modeling ini dilakukan secara iteratif, yakni mencoba beberapa model, kemudian membandingkan hasil, dan pada akhirnya memilih model yang terbaik. Nah, untuk
pemilihan algoritma yang bisa digunakan, yakni yang pertama regresi dengan linear regression, polynomial regression, kemudian tree based models, yakni random forest regressor, gradient boosting, dan XGBoost. Kemudian yang terakhir ada interpolasi canggih, yakni Gaussian proses regression dan radial basis function. Namun pada eh, proyek kami belum memilih algoritma yang pasti untuk digunakan seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Feren. Baik, selanjutnya setelah modeling, ada proses evaluasi. Jadi, pada proses evaluasi, sebelum model diterapkan, model perlu dievaluasi agar terbukti cocok untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa model akan mampu membuat prediksi yang akurat dan tidak mengalami overfitting atau underfitting. Langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama adalah melakukan scaling terlebih dahulu, yaitu untuk menormalisasi fitur numerik pada data uji agar rata-ratanya 0 dan variansnya 1. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi distribusi antara data latih dan uji. Yang kedua, ada membuat variabel MSE, yaitu membuat data frame untuk menyimpan nilai MSE train dan test, lalu MSE digunakan sebagai indikator kesalahan prediksi model. Setelah itu kita akan membuat dictionary, yaitu untuk mengumpulkan model KNN, RF, dan boosting dalam sebuah dictionary. Setelah itu kita menghitung MSE pada data train dan tes untuk semua algoritma. Hasilnya menunjukkan performa masing-masing model. Setelah itu kita akan memanggil MSE, yaitu menampilkan data frame yang berisi nilai MSE, sehingga bisa memudahkan perbandingan antar model. Setelah itu kita membuat visualisasinya, yaitu membuat plot grafik batang horizontal train versus test. Jadi visualisasi ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan error antar model. Setelah itu kita akan melakukan pengujian secara langsung, uji model dengan satu sampel data uji nyata, dan bandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Setelah itu ada deployment. Tentunya setelah evaluasi akan kita deployment, di mana pada fase ini model yang telah kita buat akan kita integrasikan ke dalam sistem organisasi. Secara umum, proses yang ada dilakukan ada 3. Yang pertama, integrasi model, yaitu mengimplementasi model terbaik. Misalnya, jika model yang digunakan adalah random forest, maka kita akan mengimplementasikan random forest ke dalam sistem organisasi. Lalu bentuk integrasi bisa berupa API, dashboard, atau emblem ke aplikasi bisnis. Setelah integrasi model, ada monitoring. Monitoring itu memantau performa model pada data real time atau data baru. Kita akan mencatat perbedaan antara prediksi dengan nilai aktual, lalu mendeteksi penurunan akurasi. Setelah itu ada laporan dan evaluasi. Kita akan membuat laporan hasil deployment yang biasanya berisi akurasi, error, dan juga insight. Lalu akan melakukan evaluasi berkala untuk menentukan apakah model perlu retraining. Setelah itu kita akan memastikan model tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.